Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dengan NIM 11911023 dari Prodi TIPA 5B dengan dosen pengampu Ibu Novia Rahim SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan membuat eksperimen mengenai tape kentang. Pembahasan pertama yaitu landasan teori. Tape merupakan salah satu jenis makanan hasil fermentasi secara anaerob yang mana jamur benang dan khamir yang aktif dalam proses fermentasi tape ini. Sebagai bahan utama umumnya digunakan ketela pohon, beras ketan atau bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat. Pada fermentasi tape, terbentuk bermacam-macam senyawa gula karena adanya kegiatan enzim-enzim yang dikeluarkan mikroba sehingga menyebabkan karbohidrat terhidrolisis. Selanjutnya, akan difermentasi lebih lanjut menjadi alkohol dan asam-asam organik. Namun, pada praktikum kali ini akan dilakukan pembuatan tapai menggunakan kentang. Kentang atau Solanum tuberosum merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan makanan alternatif. Kandungan karbohidrat kentang sangat tinggi, yaitu sekitar 30-34%, dan mengandung energi 146-157 kalori per 100 gram. Selain kandungan karbohidratnya yang tinggi, kentang mudah tumbuh di wilayah Indonesia dan hanya membutuhkan tanah yang gembur agar hasilnya dapat baik. Kentang dapat dipanen 6-10 bulan setelah ditanam. Oleh karena itu, kentang merupakan sumber energi yang cukup murah. Pembahasan selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu pisau. Yang kedua yaitu panci. Yang ketiga yaitu wadah yang terdiri dari baskom dan mangkok. Yang keempat yaitu timbangan. Yang kelima yaitu garpu. Yang keenam yaitu kain. Yang ketujuh yaitu daun pisang. Yang kedelapan yaitu kentang. Yang kesembilan yaitu ragi tapai yang sudah dihaluskan. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu pilih kentang yang masih segar. Yang kedua yaitu kupas kulit kentang dengan pisau yang tajam. Yang ketiga yaitu cuci kentang tersebut dengan air bersih yang mengalir hingga benar-benar bersih. Yang keempat yaitu rebus kentang dalam dandang hingga matang, namun jangan sampai terlalu lunak. Yang kelima yaitu angkat kentang yang telah matang, kemudian tiriskan dan didinginkan. Yang keenam yaitu taburkan ragi tape yang telah dihancurkan pada permukaan kentang yang telah diletakkan pada wadah. Kemudian tutup dengan daun pisang. Yang ketujuh yaitu bungkus wadah tersebut dengan kain agar tidak ada udara yang masuk. Yang kedelapan yaitu simpan atau fermentasikan kentang selama 2-3 hari hingga diperoleh tapai kentang yang lunak dan manis. Hasil eksperimen yang didapatkan yaitu pada hari pertama didapatkan hasil warna kuning, rasa kentang rebus, tekstur empuk, dan berbau seperti kentang. Pada hari kedua didapatkan hasil warna kuning pekat,
rasa agak manis, tekstur empuk, dan bau yang menyengat. Pada hari ketiga, didapatkan hasil warna kuning pekat, di sekitar kentang ditumbuhi jamur, rasa agak asam, tekstur empuk, dan bau menyengat. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Berdasarkan eksperimen yang telah saya lakukan, untuk membuat tapai kentang, kulit kentang harus dibuang terlebih dahulu. Kentang dicuci lalu direbus dan ditempatkan pada wadah yang dilapisi daun pisang. Ragi disebar pada kentang dan lapisan daun pisang yang digunakan sebagai alas dan penutup. Wadah tersebut kemudian diperam pada suhu 28-30 derajat Celcius selama 2-3 hari. Pemasakan menentukan tekstur dan penampakan produk olahan tape yang akan dihasilkan. Perebusan kentang hingga matang akan menghasilkan tekstur tapai yang lebih lembut dibandingkan dengan perebusan kentang yang setengah matang akan menghasilkan tekstur tapai yang lebih keras. Pendinginan berfungsi untuk mengontrol kondisi proses. Pemasakan yang kurang akan merusak kehidupan organisme dari inokulum yang diberikan. Sementara pendinginan yang terlalu lama akan menyebabkan kontaminasi. Perebusan kentang dilakukan dalam waktu 25 menit untuk melunakkan kentang dan agar enzim mikroba dapat bekerja dengan baik. Proses peragian bergantung dengan cara pencampuran kentang dengan ragi. Apabila pencampuran tidak baik, akan menyebabkan fermentasi kurang sempurna dan menimbulkan kerusakan. Fermentasi yang baik dilakukan pada suhu 28-30 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 45 jam. Fermentasi dilakukan di dalam wadah yang dibungkus dengan daun pisang yang bersih kemudian dibungkus dan ditutupi dengan rapat-rapat. Fermentasi yang tertutup akan mencegah terjadinya kontaminasi. Suhu berpengaruh kepada kecepatan fermentasi. Meskipun suhu yang lebih rendah dari 25 derajat Celcius akan menghasilkan produk dengan kadar alkohol yang tinggi pada fermentasi 144 jam. Tapai dapat bertahan 2-3 hari bila difermentasikan pada suhu kamar. Apabila fermentasi dalam suhu kamar melebihi, hasil yang didapatkan akan rusak. Hasil pengamatan menyatakan bahwa tapai memiliki aroma berbau alkohol dengan rasa yang agak manis. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Rukmana 2001 bahwa pada proses pembuatan tapai, khamir dan kapang merupakan mikroba yang mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tape tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi secara umum berkesesuaian dengan teori yang ada. Hasil tapai yang dibuat sudah maksimal karena tapai sudah memiliki tekstur yang agak lembut dan rasa yang agak manis. Reaksi yang dihasilkan dari fermentasi pembuatan tapai kentang yaitu C6H12O6 atau glukosa menjadi 2C2H5OH atau etanol ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Kesimpulan dari eksperimen yang telah dilakukan yaitu kentang dapat menjadi tape karena diberi ragi tape. Di dalam ragi tape terdapat sejenis khamir atau yeast, Saccharomyces cerevisiae, dan kapang Aspergillus sp. yang berfungsi untuk merubah karbohidrat yang terkandung dalam kentang menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape yaitu mengubah gula menjadi alkohol. Waktu yang baik digunakan dalam proses fermentasi tapai kentang yaitu selama 2 hari. Dikarenakan pada hari ketiga kentang sudah mengalami kebusukan, dari mulai rasa dan warnanya juga sudah berubah. Sehingga tapai tersebut tidak dapat diolah menjadi sebuah produk. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.